Kalau tidak bisa punya anak, ya sudah, adopsi saja. Lebih hemat dan tidak perlu repot-repot mengandung daripada buang-buang uang untuk bayi tabung. Jangan pernah berpikir untuk pinjam uang dari ibu untuk hal seperti itu. Itulah kata-kata yang dilontarkan ibu mertua saya kepada kami saat saya dan suami membicarakan niat kami untuk menjalani program bayi tabung agar bisa memiliki keturunan. Saya menikah pada usia 22 tahun. Suami saya adalah teman sekolah, kami berpacaran selama beberapa tahun sebelum akhirnya menikah. Keluarga kami tinggal berdekatan dan sama-sama tergolong keluarga yang cukup berada. Karena itu, saat kami menikah, semua orang memuji kami sebagai pasangan yang serasi, berasal dari keluarga yang sepadan. Saya pun ikut bahagia karena mendapatkan pria yang baik. Dan keluarga suami saya selama ini dikenal tidak pernah memiliki masalah atau reputasi buruk. Namun, itu semua hanyalah penampilan luar yang dilihat orang. Kenyataan pahitnya tersembunyi di dalam, dan saya baru menyadarinya setelah menjadi menantu di keluarga itu. Selama beberapa tahun kami berpacaran, saya beberapa kali berkunjung ke rumahnya. Ibunya selalu bersikap lembut kepada saya. Setiap kali kami bertengkar, beliau selalu membela saya dan menasihati putranya. Sikapnya membuat saya hormat dan semakin yakin bahwa kehidupan pernikahan saya kelak akan bahagia karena memiliki ibu mertua yang pengertian. Di hadapan orang lain, beliau selalu memuji saya setinggi langit, bahkan saat berbicara dengan orang tua saya, beliau tak henti-hentinya memuji saya pandai bicara, sampai-sampai orang tua saya berkata, belum juga menikah, calon ibu mertuanya sudah sesayang itu. Nanti kalau sudah jadi menantunya, pasti akan lebih disayang lagi. Nama saya Anissa, dan suami saya bernama Bima. Setelah 3 tahun berpacaran, kami akhirnya menikah dengan restu dari semua orang. Semua orang mengatakan saya beruntung mendapatkan suami yang baik dan berasal dari keluarga yang terpandang serta kaya raya. Ayah mertua saya adalah seorang kontraktor bangunan, dan suami saya mengikuti jejaknya. Sementara itu, ibu mertua saya hanya di rumah saja. Beliau sering sakit-sakitan, sehingga ayah mertua tidak mengizinkannya bekerja. Terlebih lagi, penghasilan ayah mertua sudah lebih dari cukup, jadi ibu mertua tidak perlu repot-repot bekerja. 2 hari setelah pernikahan, saat kami sedang makan bersama, ibu mertua bertanya, "Uang angpao, pernikahan kalian dapat banyak tidak?" Suami saya dengan jujur menjawab, "Hampir 100 juta rupiah, Bu." "Bagus. Kalau begitu, genapkan saja jadi 100 juta, lalu berikan pada ibu untuk disimpan, ya? Nanti kalau kalian butuh, tinggal bilang saja pada ibu." Suami saya dengan senang hati mengangguk setuju. Saat itu, saya hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ketika kami berada di kamar, saya berkata pada suami, "Bagaimana kalau uangnya kita tabung saja di bank, Mas, untuk persiapan anak kita nanti?" Suami saya tertawa. "Cuma 100 juta, sayang, tidak perlu repot-repot ke bank. Kita titipkan saja pada ibu. Nanti kalau butuh, tinggal minta. Beres, kan? Baiklah, terserah keputusanmu saja." Malam itu juga, suami saya mengambil semua uang dan membawanya ke kamar ibu. Seluruh perhiasan emas yang diberikan ibu saya sebagai hadiah pernikahan pun ikut ia serahkan. Di dompet saya hanya tersisa beberapa juta untuk pengeluaran sehari-hari. Ibu mertua saya tampak sangat senang menerima uang dan emas itu. Beliau selalu menasihati suami saya untuk menyayangi istrinya. Namun, hari-hari bahagia itu berlalu dengan cepat. Sebulan setelah menikah, saya melihat suami saya setiap hari pergi bekerja dengan ayahnya tanpa libur sehari pun. Saya kasihan padanya, tetapi saya juga heran karena ia tidak pernah memberikan uang kepada saya. Pengeluaran kami hanya bergantung pada gaji saya yang beberapa juta saja, dan itu tidak cukup. Saya pun bertanya pada suami, "Mas, kamu sudah bekerja sebulan penuh, gajimu di mana?" "Aku kan bekerja untuk ayah, jadi uangnya dipegang ayah, lalu diberikan semua pada ibu untuk disimpan. Aku tidak memegang uang sama sekali." "Lalu, kita belanja pakai apa?" "Gajiku cuma 6 juta, tidak akan cukup." Suami saya menatapku.
Gajimu 6 juta, dan sudah habis? Kamu pakai untuk apa saja? Saya pun duduk dan menjelaskan rincian pengeluarannya. Uang belanja makanan, beras, gas, listrik, semuanya tidak akan cukup. Kamu harus memberikan gajimu padaku, Mas. Bima menggaruk kepalanya. Selama ini, gaji ayah dan aku memang dipegang oleh ibu semua. Begini saja, biar ibu yang belanja makanan, kamu tidak usah belanja lagi. Bukan aku yang mau, tapi ibu yang menyuruhku belanja. Masa ibu menyuruh, aku menolak? Nanti tidak sopan. Baiklah, biar aku yang bicara pada ibu. Saya menahan tangannya. Bicara yang baik-baik ya, Mas. Jangan sampai ibu marah padaku. Iya, aku tahu. Ibu dan ayah mertua saya sedang bersantai di sofa menonton TV ketika Bima menghampiri mereka. Bu, Pak, Bima mau bicara sebentar, katanya sambil duduk. Iya, Nak, bicaralah. Ibu dengarkan. Kebetulan ada ayah juga di sini, jadi Bima bicara terus terang saja. Ya, bicara saja, kami dengarkan. Dulu sebelum Bima menikah, gaji Bima dipegang ibu semua tidak masalah. Tapi sekarang Bima sudah punya istri. Bima ingin meminta setengah dari gaji Bima setiap bulan, boleh tidak, Bu, Pak? Oh, jadi itu masalahnya. Kamu mau pakai uang itu untuk apa? Bima mau berikan pada Anissa untuk biaya hidup, Bu. Gajinya sebulan hanya 6 juta, jadi tidak cukup. Ibu mertua saya menghela napas. Saya yang mengintip dari balik pintu bisa mendengarnya dengan jelas. Ibu kira kamu mau pakai uang untuk apa? Ternyata hanya untuk diberikan pada istrimu. Iya, Bu. Jadi mulai sekarang, setiap bulan ibu berikan Bima setengah dari gaji Bima, ya? Ibu mertua saya lalu berkata dengan suara yang lembut dan penuh perhatian sambil memegang tangan suami saya, "Anakku sayang, coba bilang pada istrimu untuk lebih berhemat dan mengatur pengeluaran sesuai dengan gajinya. Uang gajimu ibu simpan untuk kalian berdua, bukan untuk ibu pakai. Ibu dan ayah sudah tua. Nanti semua ini juga akan jadi milik kalian. Kami melakukan semua ini demi masa depan kalian." Suami saya menggaruk kepalanya lagi. Tapi, Bu, 6 juta itu benar-benar tidak cukup untuk sebulan. Baiklah, kalau begitu begini saja. Kamu bilang pada istrimu, pakai saja uangnya. Kalau habis, bilang pada ibu. Nanti ibu yang akan belanja. Kenapa dia tidak pernah bilang kalau uangnya habis? Ibu kan jadi tidak tahu. Kata-kata ibu mertua saya terdengar sangat manis dan masuk akal, sehingga suami saya pun setuju dan tidak berkomentar apa-apa lagi. Beliau selalu berkata, "Ibu dan ayah menabung ini untuk kalian, bukan untuk siapa-siapa." Dan sejak saat itu, saya tidak pernah melihat sepeser pun uang gaji suami saya. Uang saya sendiri selalu habis bahkan sebelum gajian berikutnya tiba. Terkadang saya harus meminjam uang dari orang tua saya untuk bertahan hidup. Rasanya ironis, dikenal sebagai menantu dari keluarga kaya, tetapi saldo rekening saya selalu nol. Ibu mertua selalu berkata, "Pakai saja uangnya. Kalau habis bilang pada ibu." Namun, setiap kali saya benar-benar kehabisan uang dan meminta padanya, beliau selalu menyuruh saya untuk meminjam dari orang lain dulu, dengan janji akan menggantinya besok atau lusa. Tapi besok atau lusa itu tidak pernah datang. Saya sudah hafal dengan semua alasannya. Ibu menyimpan uang ini untuk kalian, demi masa depan kalian. Ibu dan ayah sudah tua, mau pakai uang untuk apa lagi? Setelah setengah tahun termakan oleh kata-kata manisnya, saya akhirnya belajar. Saya beralasan sibuk dengan pekerjaan di kantor, sehingga urusan belanja dan memasak saya serahkan pada ibu mertua. Setiap gajian, saya berikan 4 juta padanya untuk biaya belanja. Sisanya 2 juta, saya sisihkan beberapa ratus ribu untuk bensin dan lain-lain. Sisanya saya masukkan ke dalam celengan untuk ditabung. Ibu mertua saya menerima 4 juta itu, tetapi tampaknya tidak puas. Beliau mengeluh pada suami saya, gajinya 6 juta, tapi cuma kasih ibu 4 juta. 2 jutanya lagi kemana? Kan untuk bensin dan sarapan, Bu. Bensin dan sarapan paling habis 500 ribu. 1,5 jutanya lagi kemana? Istriku sudah memberikan 4 juta, Bu. Sisakan sedikit untuk dia pegang juga, kan perlu untuk keperluan pribadinya. Keperluan pribadi beberapa ratus ribu cukuplah. Kenapa sampai 1,5 juta?
Boros sekali. Sudahlah, Bu, tolong jangan diperpanjang. Nanti istriku dengar. Ibu begini juga demi kamu, Nak. Demi aku bagaimana, Bu? Pertama, Ibu pegang uang ini untuk masa depan kalian. Kedua, Ibu takut dia punya uang lalu dipakai macam-macam. Macam-macam bagaimana, Bu? Mungkin Ibu terlalu banyak berpikir. Tapi Ibu baru saja baca berita tentang istri yang sudah punya suami dan anak, tapi malah selingkuh dan memberikan uang pada pria muda. Ada juga kasus istri yang selingkuh lalu membawa selingkuhannya ke rumah untuk membunuh suaminya. Ibu jadi takut, Nak. Bima mendengar alasan ibunya yang tidak masuk akal dan langsung membantah. Bu, itu kan berita tidak jelas, jangan dibaca lagi. Tidak jelas bagaimana? Ini berita sungguhan, Nak. Coba lihat ini. Bima mengambil koran dari tangan ibunya dan menghela napas. Ini kan hanya kasus-kasus tertentu, Bu. Tidak semua orang seperti itu. Kalau semua orang begitu, dunia ini sudah hancur. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kalau terjadi apa-apa padamu, Ibu tidak akan sanggup hidup. Iya, Bu, aku tahu. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Aku pusing. Malam itu, saat saya sedang melihat ponsel, suami saya menghampiri. Lagi lihat apa? Lihat-lihat saja, Mas. Lain kali kalau gajian, kasih Ibu 5 juta ya. Kamu pegang 1 juta saja. Saya langsung duduk. Kamu pikir aku boros, ya? Uang 1,5 juta itu aku masukkan celengan untuk ditabung, bukan aku habiskan semua. Ya sudah, tabungannya kasih ke Ibu saja. Kenapa harus dimasukkan celengan? Ibu bilang padaku sampai aku pusing mendengarnya. Kamu tahu kan sifat Ibu bagaimana? Aku menabung untuk persiapan kalau nanti hamil, Mas. Untuk beli susu hamil dan perlengkapan bayi, masa hal seperti itu pun aku harus minta pada Ibu? Nanti kalau butuhkan tinggal bilang, Ibu pasti kasih. Aku tidak tahu apa yang Ibu katakan padamu, tapi aku tidak pernah berhasil meminta uang pada Ibu. Beberapa kali aku kehabisan uang belanja dan minta padanya, beliau tidak pernah memberikannya. Beliau selalu punya alasan. Ibu hanya manis di depanmu saja. Mas, Bima menjadi marah. Kamu jangan bicara keterlaluan begitu. Kemarin aku minta uang pada Ibu untuk sarapan, beliau langsung memberikannya. Jangan mengada-ada tentang Ibu. Itu karena kamu yang minta. Kalau aku yang minta, beliau menyuruhku pinjam ke orang lain. Kenapa kamu lebih percaya pada Ibu daripada padaku? Cukup, aku tidak mau bertengkar denganmu. Pusing. Bulan depan, kasih Ibu 5 juta. Aku tidak mau dengar alasan lagi. Saya sangat kesal. Saya membuka lemari, mengambil celengan babi itu dan membantingnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Saya mengambil uang 1,5 juta itu dan melemparkannya ke suami saya. Ini, bawa ke ibumu. Sekarang juga. Bima bangkit dan berteriak. Kamu sengaja mau membuat keributan di rumah ini? Ya, kamu yang memulainya. Bima mengangkat tangannya dan menampar saya. Itu adalah tamparan pertama dari suami saya. Saya terkejut, lalu saya menjerit dan menyerangnya, mencakar dan menjambaknya. Orang tua mertua saya mendengar keributan dan berlari ke atas. Mereka melihat saya sedang menjambak rambut suami saya. Ibu mertua saya berteriak histeris, "Ya Tuhan, dia berani memukul suaminya. Kurang ajar." Beliau berteriak-teriak hingga para tetangga datang. Beliau menuduh saya memukul suami dan tidak sopan. Semua orang berkumpul dan menyalahkan saya. Padahal suamilah yang memukul saya lebih dulu, tetapi tidak ada yang percaya pada penjelasan saya. Akhirnya, mereka menyuruh saya memanggil orang tua saya untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi saya menolak. Saya merasa menjadi korban. Suami saya yang memulai, tetapi semua orang menyalahkan saya. Karena tidak ada yang mau mendengarkan, saya tidak perlu lagi menjelaskan. Saya langsung mengemasi pakaian saya dan pulang ke rumah orang tua saya. Cerai ya cerai, saya tidak peduli lagi. Dalam situasi seperti ini, lebih baik saya bercerai daripada membiarkan orang tua saya dihina oleh keluarga suami. Awalnya, mertua saya bersikap sangat keras. Mereka berkata akan mencarikan istri baru untuk Bima.
Mereka sengaja bersikap keras agar orang tua saya membawa saya kembali untuk meminta maaf. Namun, orang tua saya percaya pada saya dan mendukung keputusan saya. Mereka pun tidak peduli. Setelah seminggu saya di rumah dan tidak ada kabar dari keluarga suami, ibu mertua saya mulai mencari tahu keadaan di dekat rumah saya. Suatu hari, beliau bertemu dengan ibu saya yang baru pulang dari pasar. Beliau sengaja berdehem untuk menarik perhatian, tetapi ibu saya pura-pura tidak melihat. Akhirnya, beliau yang memulai, "Baru pulang dari mana, Bu?" Ibu saya berhenti dan dengan tenang menjawab, "Dari pasar." "Anak ibu sudah seminggu di rumah. Bagaimana rencana ibu?" "Tergantung mereka saja. Saya tidak punya rencana apa-apa." "Bagaimana kalau mereka cerai?" "Tidak masalah juga." Ibu mertua saya menjadi kesal. Bagaimana bisa ibu bicara seperti itu? Anak perempuan nakal tidak dididik, malah dibela. Pantas saja dia jadi kurang ajar, ibu hanya menyalahkan anak saya. Bagaimana dengan anak laki-laki ibu? Kalau dia tidak memukul anak saya tidak akan seperti ini. Suami istri kan biasa ada pertengkaran. Sedikit-sedikit langsung pulang ke rumah orang tua, tidak pantas sekali. Keluarga ibu yang mengeroyoknya dan memaksa kami datang untuk meminta maaf. Tentu saja dia pergi. Sekarang ibu mengeluh, kenapa tidak suruh anak ibu menjemputnya kembali? Kalau hanya masalah sepele begitu, kenapa harus cerai? Bima sudah datang meminta maaf, kalau dia mau kembali, dia pasti akan mempertimbangkannya. Tapi kalau ibu menyuruhnya pulang sendiri, dia tidak akan mau. Saya beritahu dari sekarang, terserah ibu mau bagaimana. Setelah berkata begitu, ibu saya langsung pulang. Ibu mertua saya berteriak kesal di belakangnya. Sombong sekali. Bima sudah menunggu di depan pintu. "Bagaimana, Bu?" Ibunya duduk dan menghela napas. "Keluarga Anissa tidak ada niat untuk meminta maaf. Kamu mau bagaimana?" Bima menggaruk kepalanya. "Kan memang salahku, Bu. Aku yang terlalu emosi dan memukulnya duluan. Jangan diperpanjang lagi." Ibu tidak memperpanjang, tapi Anissa juga tidak mau kembali. Ibunya bilang, "Kalau kamu mau menjemputnya, dia baru akan mempertimbangkan." Sombong sekali. Bima langsung berkata, "Nah, itu dia. Aku juga berencana mau menjemput Anissa pulang. Bu, izinkan aku pergi, ya?" Dasar anak manja. Pantas saja istrinya naik ke atas kepala, tapi kalau aku tidak menjemputnya dan dia juga tidak mau pulang sendiri, apa kami harus cerai, Bu? Setelah dibujuk cukup lama, akhirnya Ibu Bima mengizinkannya menjemput saya. Bima datang ke rumah, meminta maaf pada saya, dan ingin membawa saya pulang. Semua orang juga menasihati saya, mengatakan bahwa suami istri wajar jika sesekali bertengkar dan harus saling mengalah. Akhirnya, saya setuju untuk kembali bersamanya. Saat saya tiba di rumah, ayah mertua saya tidak berkata apa-apa. Namun, ibu mertua saya bergumam, punya kaki untuk pergi, tapi tidak punya kaki untuk pulang sendiri. Saya diam saja. Bima mencoba menenangkannya, "Sudahlah, Bu. Yang sudah berlalu tidak usah diungkit lagi." Lalu, ia menarik tangan saya ke kamar. "Sudah, jangan dipikirkan. Ibu memang begitu, nanti juga lupa." Waktu terus berjalan. Ibu mertua saya tetap pelit seperti biasa, dan gaji saya selalu habis setiap bulannya. Saya lelah, tetapi masa saya harus bercerai hanya karena ibu mertua yang pelit? Suami saya bukanlah pria yang jahat. Tapi hidup seperti ini terus juga tidak mungkin. Setahun setelah menikah, saya belum juga hamil. Semua orang menyarankan kami untuk periksa ke dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa suami saya mandul. Dunia saya seakan runtuh. Seorang wanita menikah tentu menginginkan anak. Sekarang, suami saya mandul, apa yang harus saya lakukan? Kami berdua memegang hasil tes itu dengan perasaan sedih. Bima berkata, "Aku mandul. Apa kamu akan meninggalkanku?" Saya menatapnya, tersenyum dan mencoba memberinya semangat. "Sekarang teknologi sudah canggih, Mas. Jangan khawatir. Kita akan berobat, kita akan cari jalan keluar, dan kita akan punya anak. Terima kasih sayang. Kita suami istri, kita harus berjuang bersama." Namun,
Ketika kami pulang dan membicarakan rencana untuk menjalani program bayi tabung, IVF, dengan orang tua mertua, ibu mertua saya langsung menolak mentah-mentah. Bayi tabung itu mahal sekali. Lebih baik kalian adopsi anak dari panti asuhan saja. Tidak boros. Dan kamu tidak perlu repot-repot mengandung. Saya dan Bima sangat terkejut. Bima mencoba menjelaskan pada ibunya bahwa adopsi adalah pilihan terakhir. Kami masih sehat, Bu. Kenapa harus adopsi? Anak kandung tetap lebih baik, tapi biayanya mahal, bisa ratusan juta. Ini semua demi masa depan, Bu. Uang banyak untuk apa kalau kita tidak punya keturunan? Ibu mertua saya diam. Bima terus memberikan contoh kasus-kasus bayi tabung yang berhasil mendapatkan anak kembar agar ibunya setuju, tetapi beliau tetap menunjukkan sikap tidak setuju. Orang lain bisa punya anak banyak, kalian malah tidak bisa. Menyebalkan sekali. Saat itulah saya angkat bicara, Bu, Bima pernah bilang kalau dulu dia kena gondongan parah dan tidak diobati dengan benar, makanya sekarang jadi mandul. Apa benar waktu itu ibu sayang uang jadi tidak mengobatinya? Tidak benar. Waktu itu ibu sibuk, bukan karena tidak mau mengobati. Jangan asal bicara. Tapi nenek cerita, waktu itu Bima sakit parah. Kakek dan nenek sudah mendesak ibu, baru ibu mau membelikan obat. Orang lain 4 hari sudah sembuh, Bima sampai setengah bulan. Sekarang dia mandul. Apa ibu tidak merasa bersalah? Ibu mertua saya murka dan memaki-maki saya. Saya sudah dicap sebagai menantu kurang ajar. Jadi saya tidak takut lagi. Di kamar, saya berkata pada suami, Mas, sekarang kita minta kembali uang 100 juta yang kita titipkan pada ibu setelah menikah. Uang itu cukup untuk biaya program bayi tabung. Suami saya tampak ragu. Apa ibu akan setuju? Saya kesal. Kamu mau punya anak tidak? Kalau mau, ya ambil uang itu. Kenapa kamu selalu takut pada ibumu seperti takut pada harimau? Bagaimana kita bisa punya anak? Suami saya ragu-ragu. Saya langsung menariknya. Ayo, sekarang juga minta uang itu pada ibu. Cepat, ia masih ragu. Saya geram dan berteriak. Aku beri kamu 2 pilihan. 1, ambil uang itu untuk berobat. 2, kita cerai. Pilih. Sayang, jangan bicara begitu. Aku sudah mau meledak ini. Kamu mau aku mati karena marah? Hah, bukan begitu maksudku. Jadi, kamu mau ambil uangnya atau tidak? Iya, aku ambil. Karena kami tidak tahu bagaimana cara memintanya, saya memutuskan untuk ikut dengannya ke kamar ibu mertua. Bu, sudah tidur? Ibu mertua saya tahu kami datang untuk meminta uang jadi beliau berpura-pura sakit. Ada apa? Ibu lagi pusing. Besok malam saja ya bicaranya. Baiklah Bu, kalau begitu besok malam. Bima menarik tangan saya. Ayo kembali ke kamar. Besok saja. Saya menghela napas. Saya punya firasat kami tidak akan mendapatkan uang itu kembali. Dan firasat saya benar. Malam berikutnya, ibu mertua saya kembali beralasan sakit. Selesai makan malam, beliau langsung mengunci diri di kamar dan tidur. Di kamar, saya berkata pada suami, sepertinya ibu tidak mau mengembalikan uang kita, Mas. Bima masih membela ibunya. Bukan begitu. Ibu benar-benar sakit, makanya tidak mau diganggu. Saya menghela napas. Mengambil uang dari lemari hanya butuh beberapa menit. Kamu lihat saja besok. Apa kita bisa dapat uangnya? Saya naik ke tempat tidur dan bergumam. Kita hanya meminta kembali uang kita, bukan meminjam. Kenapa sesulit ini? Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita. Lihat saja besok. Apa kamu bisa mengambil uang itu? Kalau tidak bisa, kita cerai. Iya, aku tahu. Beberapa hari berikutnya, ibu mertua saya selalu punya alasan untuk menghindari kami. Dengan sifat Bima yang penurut, saya yakin dia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang itu. Suatu sore, saya pulang kerja lebih awal dan melihat ibu mertua sedang asyik bergosip dengan tetangga. Begitu melihat saya, beliau langsung berdiri dan mengeluh, "Aduh, kepalaku pusing sekali, aku harus istirahat." Para tetangga heran. Loh, tadi masih tertawa-tawa. Kok sekarang tiba-tiba pusing?
Kalian terlalu banyak bicara, jadi aku pusing. Aku masuk dulu. Beliau langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Saat makan malam, saya memanggilnya, tetapi beliau bilang tidak mau makan. Tengah malam, saat semua orang sudah tidur, beliau baru keluar untuk makan nasi dingin. Saya yang kebetulan ke dapur untuk mengambil air minum, melihatnya, saya menyalakan lampu. Kenapa tidak menyalakan lampu, Bu? Ibu mertua saya terkejut. Ibu tidak mau membangunkan yang lain. Saya menarik kursi dan duduk di sampingnya. Bu, tolong kembalikan uang kami yang 100 juta itu, ya? Beliau ragu-ragu. Kalian mau pakai untuk apa? Untuk DP di rumah sakit, Bu, untuk program bayi tabung. Ibu mertua saya meletakkan mangkuknya dan menatap saya dengan tajam. Menghabiskan ratusan juta untuk bayi tabung? Boros sekali. Kalau tidak berhasil bagaimana? Rugi bandar nanti. Jangan berpikiran negatif begitu, Bu. Banyak sekali yang berhasil. Sekali program bisa dapat anak kembar. Menurut Ibu, itu tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Itu kan uang kami yang kami titipkan pada Ibu. Sekarang kami butuh, tolong kembalikan, Bu. Ibu menyimpannya agar masa depan kalian terjamin. Kamu tidak mengerti, ya? Masa depan terjamin tapi tidak punya anak, apa bisa bahagia, Bu? Adopsi saja dari panti asuhan. Tidak boros. Uang itu bisa dipakai untuk banyak hal lain. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sifat pelit dan serakahnya. Saya belum pernah bertemu orang seperti Ibu. Kenapa tidak mau berusaha punya anak sendiri dan malah terus-menerus menyuruh adopsi? Anak kandung tetap lebih baik. Lebih baik di mana? Coba jelaskan. Kami berdebat sengit. Biar saya jelaskan, Bu. Anak kandung, kita berhak mendidik dan merawatnya. Dan dia punya tanggung jawab pada keluarga, orang tua, kakek, dan neneknya. Kalau anak adopsi, apa kita bisa mendidiknya sesuka hati kita? Kita tidak melahirkannya. Bagaimana bisa menuntutnya macam-macam? Tidak semua anak adopsi susah diatur. Kalau kita baik padanya, dia juga akan baik pada kita. Zaman sekarang sudah beda, Bu. Tidak seperti zaman dulu. Kalau ada apa-apa, yang akan menolong kita adalah keluarga sedarah. Kenapa kita tidak berusaha untuk punya anak kandung sendiri? Anak adopsi juga bisa merawat kita. Tidak harus anak kandung. Sudahlah, saya tidak mau berdebat lagi. Tolong kembalikan uang kami 100 juta. Uangnya sudah Ibu tabung di bank, tidak ada di rumah. Kalau begitu, besok saya antar Ibu ke bank untuk ambil uangnya. Besok Ibu sibuk. Sibuk seharian, Bu? Saya hanya minta waktu 1 jam saja. Ibu mertua saya memalingkan wajah dan kembali ke kamarnya. Ya Tuhan, kenapa ada ibu mertua seperti ini? Uang milik sendiri, tapi untuk memintanya kembali serasa harus mengemis. Dan beliau selalu bilang ini demi kami. Demi kami bagaimana kalau beliau menghalangi kami punya anak? Saya kembali ke kamar dan melihat Bima sudah tertidur pulas dengan mulut terbuka. Saya kesal dan mendorongnya hingga jatuh dari tempat tidur. Ia terkejut, matanya masih terpejam. Lalu naik lagi ke tempat tidur dan lanjut tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, saya bangun, memasak sarapan, lalu berangkat kerja. Ibu mertua saya belum bangun. Saya tahu beliau sengaja menunggu saya pergi baru bangun. Jadi, setelah sampai di ujung jalan, saya putar balik. Benar saja, saya melihat beliau sudah bangun dan sedang mengobrol dengan tetangga di halaman. Bu Wati, ayo mampir ke rumah saya. Sebentar ya, saya kunci pintu dulu. Saya langsung masuk ke halaman dengan motor saya. Ibu mau kemana? Beliau terkejut. Loh, kok kamu kembali? Ketinggalan sesuatu. Saya lihat ibu sedang santai. Ayo, saya antar ke bank. Ibu ada urusan. Tadi saya dengar ibu mau main. Urusan apa? Saya cuma minta 1 jam. Ibu sibuk. Lain kali saja. Beliau bergegas pergi ke rumah tetangga. Saya menatapnya dengan perasaan putus asa. Beliau benar-benar tidak mau mengembalikan uang kami. Malam itu, saat makan malam, ibu mertua kembali beralasan sakit dan tidak mau makan bersama. Ayah mertua saya memanggilnya, tetapi tidak dijawab. Beliau kesal, ada apa dengan ibumu ini?
Saya langsung angkat bicara. Ibu sedang menghindari kami, Pak. Kenapa harus menghindar? Kami ingin meminta kembali uang 100 juta yang kami titipkan padanya dulu, Pak. Tapi ibu tidak setuju. Ayah mertua saya menghela napas. Sudah, makanlah. Nanti biar ayah yang bicara pada ibumu. Terima kasih, Pak. Malam itu, ayah mertua masuk ke kamar dan memijat pundak istrinya. Pundakmu pegal ya, Bu? Sini ayah pijat. Tumben sekali. Ada apa ini? Kamu kan matahariku. Dasar, gombal. Mereka tertawa kecil, lalu ayah mertua saya berkata, Bu, kembalikan uang anak-anak. Oh, jadi ada maunya. Pantesan. Kamu sudah memegang gaji anak kita bertahun-tahun. Sekarang uang mereka, kembalikanlah. Mereka sedang butuh. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan mereka membuang uang untuk hal yang tidak berguna. Mereka mau berobat untuk punya anak. Kalau kamu sayang anak dan cucu, dukunglah mereka. Pokoknya tidak, jangan bahas lagi. Setelah gagal membujuk istrinya, ayah mertua saya menyerah dan berbaring di tempat tidur, berpikir keras. Keesokan harinya, ibu mertua saya tetap menghindar dan tidak mau mengembalikan uang itu. Saya benar-benar frustrasi. Saat sedang mencuci piring, saya membanting semua piring itu dan langsung menyerbu ke kamar suami saya. Ia sedang asyik bermain game, seolah tidak ada masalah. Sementara hati saya panas seperti api. Mas, apa sayang? Turun ke bawah sekarang, minta uangnya pada ibu. Hari ini pihak rumah sakit sudah meneleponku. Bima masih asyik dengan gamenya. Ibu kan terus menghindar. Susah bicaranya. Makanya kamu harus tegas. Kamu tidak mau punya anak. Hah, nanti saja dibicarakan lagi. Saya geram, merebut ponselnya dan membantingnya ke lantai hingga hancur. Suami saya terbelalak kaget. Saya menamparnya 2 kali. Ini buat gamemu, ini, sayang, kenapa kamu membanting ponselku? Kalau kamu tidak turun sekarang juga, aku bunuh kamu. Ponsel itu tidak ada apa-apanya. Suami saya ketakutan, langsung berdiri dan lari ke bawah. Ia mengetuk pintu kamar ibunya. Bu, buka pintunya, Bu. Ibu sedang tidak enak badan. Besok saja. Bu, tolong buka. Kalau tidak, aku bisa mati, Bu. Ibu. Bima terus memanggil, tetapi ibunya tidak membuka pintu. Malam itu, ia tidur meringkuk di sofa ruang tamu. Saya sendiri tidak bisa tidur semalaman. Bagaimana caranya mempertahankan pernikahan ini? Dalam keputusasaan, saat saya tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan suami yang penurut dan ibu mertua yang pelit, ayah mertua saya memberikan saya uang 100 juta. Ini, peganglah untuk biaya berobat. Saya terbelalak. Ayah berhasil membujuk ibu. Sudah, jangan bertanya apa-apa lagi. Anggap saja masalah ini selesai. Karena beliau berkata begitu, saya tidak bertanya lebih jauh. Yang penting sekarang uangnya sudah ada. Namun, saya masih merasa ibu mertua saya menghindari saya. Aneh sekali. Tapi karena beberapa hari ini saya sibuk bolak-balik ke rumah sakit, saya tidak punya waktu untuk mencari tahu. 3 bulan kemudian, setelah saya yakin bahwa saya hamil, kami memberitahu kabar gembira ini kepada mertua saya. Ibu mertua saya terkejut. Kamu hamil alami atau bayi tabung? Kami ikut program bayi tabung, Bu. Dan kali ini dapat kembar. Senang sekali rasanya. Ibu mertua saya menatap saya dengan bingung. Ibu kan tidak kasih uang. Kalian dapat uang dari mana? Saya terdiam. Jangan-jangan ayah mertua mencuri uang dari ibu mertua untuk diberikan pada kami? Ibu mertua saya sangat heran bagaimana kami bisa punya uang. Beliau terus bertanya. Sebenarnya kalian dapat uang dari mana? Saya gugup dan berbohong. Kami pinjam dari orang tua saya, Bu. Ibu mertua saya langsung diam. Syukurlah kalau sudah hamil, jaga baik-baik. Beliau percaya saya meminjam uang dari orang tua saya, jadi sikapnya kembali normal. Namun, saat saya sedang mencuci piring, ibu mertua saya mengobrol dengan Bima di ruang tamu, dan Bima membocorkan semuanya. Si Anissa itu banyak uang juga ya, kata ibu mertua. Juma yang polos bertanya, kenapa ibu bicara begitu? Ya,
Orang tuanya mau meminjamkan uang untuk bayi tabung. Bima tertawa. Loh, ibu tidak tahu? Uang itu kan dari ayah. Apa? Kamu bilang apa? Ayahmu yang memberikan uang? Iya, 3 bulan yang lalu. Berapa? 100 juta, Bu. Ibu mertua saya melompat. 100 juta. Dia dapat dari mana uang sebanyak itu? Aku tidak tahu. Jangan-jangan ayah mengambil uang ibu? Beliau menjerit, lalu berlari ke kamarnya. Dari dapur, saya bisa mendengarnya dengan jelas. Beliau membuka lemari dan melihat uangnya kurang 100 juta. Beliau menggeram. Dasar orang tua bangka, kembalikan uangku. Saya selesai membereskan dapur dan naik ke kamar. Saya melihat ibu mertua keluar dengan wajah marah dan penuh aura membunuh. Ayah mertua saya sedang bermain catur di rumah tetangga. Ibu mertua saya mengambil sebilah pisau dan menyusulnya. Orang tua bangka, kembalikan 100 jutaku. Semua orang yang melihatnya membawa pisau lari ketakutan. Hanya ayah mertua saya yang tetap duduk tenang. Uang itu milik mereka. Aku hanya mengembalikannya. Bukan uangmu yang kuambil. Kamu mencuri uangku. Kamu tidak menganggapku ada. Karena kamu terlalu keras kepala, makanya aku terpaksa melakukannya. Uang mereka, ya kembalikan pada mereka. Kenapa kamu tahan? Serakah kok serakah uang anak sendiri. Aku tidak mengerti kamu ini ibu macam apa. Aku tidak mau tahu. Kembalikan 100 jutaku sekarang. Sekarang yang tersisa hanya nyawaku. Ambillah kalau kamu mau. Ibu mertua saya marah besar, tetapi tidak berani menyerang ayah mertua saya. Ayah mertua saya menghela napas, lalu pulang. Sejak hari itu, mereka tidak saling bicara. Uang itu jelas-jelas milik kami, dan kami hanya memintanya kembali untuk punya anak. Kenapa ibu mertua saya begitu marah? Kekuatan uang memang bisa membuat keluarga saling bermusuhan, dan sejak saat itu, ibu mertua saya membenci saya. Saya hamil kembar, perut saya besar dan rasanya sangat tidak nyaman. Saya harus mengambil cuti hamil sejak bulan ke-7. Perut saya sangat besar dan berat, bahkan untuk bangun dari tempat tidur pun sulit. Saya di rumah, tidak punya uang, dan gaji suami sepenuhnya dipegang oleh ibu mertua. Setiap hari beliau belanja, tetapi hanya sedikit. Beliau hanya membeli makanan yang cukup untuk makan malam, karena saat itu ada suami dan ayah mertua saya. Sementara untuk makan siang, saya dan beliau hanya makan seadanya. Suatu hari, beliau membeli daging sapi senilai 50.000 untuk dimasak malam hari. Siangnya, saya dan beliau hanya makan nasi dengan lauk garam dan sayur kangkung rebus. Saya tidak bisa makan, ibu mertua saya mencibir, dasar manja. Zaman dulu bisa makan nasi putih saja sudah bersyukur. Tapi sekarang kan zaman sudah beda, Bu. Sama saja. Mulut itu seperti gunung, kalau tidak hemat, nanti kalau sakit uang dari mana untuk beli obat, makan seperti ini tidak ada gizinya, Bu. Saya kan sedang hamil. Nanti bayinya bagaimana? Ibu mertua saya marah. Kalau begitu pulang saja ke rumah ibumu. Di sini ya makannya begini. Makanan enak itu untuk malam hari, untuk suami dan ayah mertuamu yang bekerja keras. Kita di rumah saja, makan sedikit tidak apa-apa. Karena sedang hamil, emosi saya tidak stabil. Saya membalasnya. Saya belum pernah bertemu orang sepelit ibu. Makan itu masuk ke mulut sendiri, kenapa harus dihitung-hitung? Ibu sudah tua, saya sedang mengandung. Masa setiap hari disuruh makan nasi garam, gizinya dari mana? Aku tidak punya uang. Kalau mau makan enak, kasih aku uang, nanti aku belikan. Gaji suami saya, selama ini kan ibu yang pegang, pakai uang itu untuk beli makanan. Dengan seleramu yang tinggi itu, jual rumah pun tidak akan cukup untuk memberimu makan. Kenapa tidak sekalian bilang aku ini benalu saja, Bu? Ibu mertua saya murka. Perang antara menantu dan mertua semakin memanas. Akhirnya, saya memutuskan untuk makan siang di rumah orang tua saya. Pagi hari setelah sarapan, saya pergi ke rumah ibu saya, dan baru pulang sore hari. Ibu mertua saya melihat saya setiap pagi pergi dan baru pulang sore, sehingga siangnya beliau harus memasak dan membersihkan rumah sendiri. Beliau jadi kesal. Suatu pagi, saat saya hendak keluar,
Beliau menyindir, "Kalau berani, makan saja di rumah ibumu selamanya, biar tidak boros di sini." Saya menghela napas. Terserah ibu saja. Orang lain punya menantu, bisa santai tidak usah masak dan beres-beres. Rumah ini punya menantu malah bisanya cuma main ke rumah orang tuanya. Saya berhenti dan bicara baik-baik padanya. "Bu, saya hamil kembar, perut saya besar sekali. Saya benar-benar tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin orang lain yang hamil satu anak masih bisa. Tolong mengerti kondisi saya. Nanti setelah melahirkan, saya janji akan mengerjakan apa saja yang ibu suruh. Jangan berlagak seolah hanya kamu yang hamil kembar. Banyak orang lain juga. Saya tahu, Bu. Tapi mereka makanannya bergizi, suaminya perhatian. Tidak seperti saya. Suamimu sudah sangat baik, kamu mau apa lagi? Baik sekali, sampai-sampai bekerja sebulan penuh tidak pernah memberikan uang pada istrinya. Malah kadang-kadang minta uang pada saya. Baik sekali memang. Uangnya kan ibu yang simpan, bukan ibu ambil. Selalu saja begitu alasannya. Tapi waktu kami butuh, ibu tidak pernah memberikannya. Malah menyuruh kami adopsi anak. Ibu mertua saya murka. "Jadi maksudmu aku serakah, begitu?" "Bukan hanya serakah, tapi juga pelit. Setiap bulan ibu memegang jutaan rupiah gaji suami saya, tapi memberi saya makan nasi garam. Kalaupun ibu tidak kasihan pada saya, setidaknya kasihanilah kedua cucu laki-laki yang sedang saya kandung ini. Sudah, jangan banyak alasan. Kalau mau makan enak, sana makan di rumah ibumu. Lihat saja berapa lama ibumu sanggup memberimu makan." Orang tua saya juga sudah menyiapkan uang untuk biaya persalinan saya, karena saya tahu ibu tidak akan pernah mengeluarkan uang untuk itu. Ibu mertua saya saking marahnya sampai melempar sapu, lalu masuk ke dalam rumah. Saya pun pergi ke rumah ibu saya. Sore itu, saat Bima pulang, ibunya langsung mengadu. "Bima, istrimu itu sekarang malas sekali. Tidak mau mengerjakan apa-apa. Selesai sarapan langsung pergi ke rumah ibunya sampai sore. Kalau ibu tegur, dia melawan. Ibu kesal sekali. Tapi karena kasihan padamu makanya ibu diam saja." Bima menghela napas. "Bu, istriku kan hamil kembar, dia pasti lelah sekali. Malam saja dia susah bangun untuk ke kamar mandi, aku harus membantunya. Badannya tidak nyaman, tidak bisa tidur. Kasihanilah dia, Bu. Biarkan saja dia main ke rumah ibunya. Kalau ada neneknya yang merawat, ibu kan jadi lebih ringan. Bukan ibu tidak kasihan. Tapi kalau dia setiap hari ke sana, nanti orang-orang bilang ibu tidak bisa merawat menantu. Baiklah, biar aku yang bicara padanya. Akhir pekan saja ke sana." Malam itu, setelah saya mandi, suami saya menghampiri. "Sayang, besok di rumah saja ya sama ibu. Akhir pekan baru ke rumah ibumu. Kasihan ibu sendirian di rumah." Aku di rumah pun ibu tidak senang. Selalu saja cari masalah denganku. Mengalah sedikitlah demi ketenangan rumah. "Sayang, sini duduk, aku mau bicara. Aku ini mengandung 2 anakmu. Tapi setiap siang, ibumu memberiku makan nasi garam. Menurutmu, gizi dari mana untuk 2 anakmu ini? Benar hanya makan nasi garam?" Ibu bilang beliau membeli makanan yang cukup. "Ibu bicara apapun kamu percaya. Aku bicara, kamu tidak pernah percaya. Aku sudah lelah, Mas. Sebentar lagi aku melahirkan, dan aku yakin ibumu tidak akan memberikan uang untuk biaya persalinan. Kamu ini kenapa sih? Kamu itu laki-laki. Sudah punya istri dan anak, tapi tidak pernah bisa menafkahi istrimu. Aku lelah, sangat lelah." Bima marah. "Jaga bicaramu, Anissa. Akhir-akhir ini kamu semakin kurang ajar. Aku ini suamimu, bukan anakmu." "Ya, aku memang kurang ajar. Kalau tidak suka, ceraikan saja. Aku lelah hidup dalam pernikahan tanpa uang dan tanpa masa depan seperti ini." Bima mengangkat tangannya hendak menampar saya lagi, tetapi ia menahannya. Ia lalu naik ke tempat tidur dan menarik selimut. Kami tidak saling bicara lagi. Keesokan harinya, saya tetap di rumah. Ibu mertua saya tampak senang, mungkin mengira suami saya sudah memarahi saya. Tapi beliau salah. Saya di rumah hanya untuk melihat sikapnya. Siang hari,
Saat saya hendak memasak, saya membuka kulkas dan hanya melihat sayur kangkung dan sedikit daging sapi. Saya tahu daging itu untuk makan malam, tapi karena saya melihat beliau sedang asyik bergosip, saya langsung memasak daging itu dengan kangkung. Saat beliau pulang dan mencium bau masakan, beliau bertanya, "Wah, wangi sekali." Tapi begitu melihat piring tumis daging sapi dan kangkung, beliau melotot. "Daging sapi itu kan untuk nanti malam, kenapa kamu masak?" "Aku tidak tahu, Bu. Ibu tidak bilang. Kalau dagingnya untuk nanti malam, siang ini kita makan apa?" "Makan kangkung saja. Siang hari hanya berdua. Kenapa harus makan daging?" "Mewah sekali. Hanya daging seharga 50.000, Bu. Mulai besok tolong beli lauk untuk makan siang juga." Aku sudah bilang pada suamiku, kalau ibu terus pelit begini, aku akan ceritakan pada semua orang, biar mereka menertawakan ibu. Dasar gila. Beliau hendak mengambil piring itu, tetapi saya menahannya. Saya mengambil setengah isinya ke mangkuk saya, "Ini bagianku, setengahnya lagi untuk ibu, simpanlah kalau mau." Beliau sangat kesal, tapi akhirnya duduk dan makan sambil terus menatap saya dengan tajam. Hanya karena daging seharga 50.000. Beberapa hari berikutnya, saya terus memasak lauk makan siang. Akibatnya, sore hari tidak ada lauk, dan ibu mertua saya terpaksa belanja lagi. Beliau kesal, takut lauknya saya masak, jadi beliau menyembunyikannya. Tapi saya selalu berhasil menemukannya. Setelah seminggu, beliau akhirnya menyerah dan menyuruh saya kembali makan di rumah orang tua saya. "Anissa, kamu kan sebentar lagi melahirkan. Mumpung masih bisa, main-mainlah ke rumah ibumu." Dulu saya mau ke sana, ibu larang. Sekarang saya di rumah, ibu malah menyuruh saya pergi. Ibu sudah pikir-pikir. "Kamu ke sana saja biar lebih bebas. Sore baru pulang. Kalau saya pergi, siapa yang memasak untuk ibu? Biar ibu saja. Kamu pergi saja." "Baiklah. Kalau begitu mulai besok saya makan siang di rumah ibu saya lagi." Sejak hari itu, setiap kali saya pergi ke rumah orang tua saya, beliau tidak berkomentar lagi. Dengan orang seperti ibu mertua saya, harus diserang ekonominya baru beliau takut. Saat hari persalinan tiba, saya sudah meminta ibu saya untuk membawa uang untuk biaya rumah sakit. Saya melahirkan secara caesar, 2 bayi laki-laki yang sehat dan montok. Nenek dari pihak ayah menggendong 1, nenek dari pihak ibu menggendong 1. "Cucu nenek ganteng sekali. Mirip ayahnya," kata ibu mertua saya, sambil terus memuji. Ibu saya menyindir, "Lucu ya, dulu waktu mereka mau berobat, dilarang. Disuruh adopsi anak dari panti asuhan. Sekarang sudah punya cucu, dipuji setinggi langit, tidak mengerti lagi." Wajah ibu mertua saya langsung masam. Ini kan menghabiskan banyak uang. 100 juta itu bukan uang sedikit. 100 juta ditukar dengan 2 cucu laki-laki itu murah sekali, Bu. Orang lain punya miliaran pun belum tentu bisa punya anak. Mulai sekarang, ubahlah cara berpikir dan cara hidup ibu. Nanti cucu-cucu sudah besar, mereka bisa menertawakan neneknya. Melihat kedua ibu itu mulai berdebat, Bima mencoba melerai. "Sudah, Bu, jangan bertengkar. Ini di rumah sakit." Seorang perawat memanggil, "Keluarga pasien Anissa?" "Saya," jawab Bima. "Silakan selesaikan biaya administrasi." Bima menoleh pada ibunya. "Bu, berikan uangnya pada Bima." Ibunya ragu-ragu. "Uang? Aduh, ibu lupa bawa." Bima mengerutkan kening. Di rumah Bima sudah ingatkan ibu. Tadi sebelum berangkat juga Bima ingatkan lagi. "Kenapa sekarang bisa lupa?" "Ibu terburu-buru, jadi lupa." Ibu saya menghela napas. "Kalau tidak mau bayar, bilang saja terus terang. Tidak usah pura-pura lupa." Bima menggaruk kepalanya dengan bingung. "Lalu bagaimana ini?" Ibunya berkata, "Pinjam saja dulu pada ibunya Anissa. Bolak-balik pulang kan repot." Ibu saya tahu, ibu mertua saya memang tidak niat membayar. Beliau mengeluarkan uang dan memberikannya pada Bima. "Ini, pakai uang ini. Kalau nanti kamu tidak bisa merawat istri dan anak-anakmu, biar mereka pulang, ibu yang akan merawat." Ibu mertua saya menyahut dengan angkuh,
Maksud ibu apa? Ibu pikir keluarga kami tidak sanggup merawat mereka? Bagaimana sanggupnya? Ibu sendiri yang paling tahu. Kalau ibu terus hidup seperti itu, nanti kalau sudah tua dan sakit, siapa yang mau merawat ibu? Ibu tahu apa tentang saya? Jangan asal bicara. Saya tahu persis orang seperti apa ibu ini. Kalau memang peduli, bayar biaya rumah sakitnya. Ini kan cucu ibu, bukan cucu tetangga. Mereka terus berdebat, tetapi pada akhirnya, ibu sayalah yang membayar semua biaya. Ibu mertua saya tidak mengeluarkan sepeser pun. Selama seminggu saya di rumah sakit, semua biaya makan, popok, susu, sampai uang terima kasih untuk dokter, semua dari ibu saya. Ibu mertua saya hanya datang menjenguk sebentar, lalu pulang. Bima tetap bekerja. Ibu saya sampai harus meminta bantuan bibi saya untuk ikut merawat, karena beliau tidak sanggup sendirian merawat 2 bayi. Ibu saya sangat kesal dan memarahi saya, dasar bodoh. Banyak laki-laki baik, kenapa kamu pilih dia yang cuma bisa bergantung pada ibunya? Sekarang kamu lihat kan susahnya. Kamu susah. Ibu juga ikut susah. Bibi saya mencoba menenangkan, sudahlah, jangan marahi dia lagi. Dia kan baru melahirkan. Tapi aku kesal sekali. Mana ada orang menikah malah menyusahkan orang tua seperti dia? Saya hanya bisa diam dan menghela napas. Apa yang ibu saya katakan memang benar. Saat saya boleh pulang dari rumah sakit, ibu saya membawa kami bertiga ke rumahnya. Ibu mertua saya tidak datang. Bima tetap sibuk bekerja. Saat ia menelepon dan tahu saya sudah di rumah ibu saya, sore harinya setelah pulang kerja ia datang. Bu, berikan Bima 20 juta, katanya pada ibunya. Untuk apa? Untuk mengganti uang ibu mertua. Biaya rumah sakit kan beliau, yang bayar semua. Tidak usah. Ibunya Anissa itu banyak uang. Bu, itu urusan lain. Kita tetap harus menggantinya. Sudah dibayar ya sudah. Nanti saja kita ganti. Aku menyerah dengan ibu. Ya sudah. Sekarang bereskan rumah. Kita jemput istri dan anak-anakmu. Biarkan saja mereka di sana sebulan dulu. Nanti baru dijemput. Tapi nanti keluarga mereka berpikir yang tidak-tidak. Bu. Bima terus berdebat, tetapi ibunya tidak mau memberikan uang. Akhirnya, ia pasrah dan pergi ke rumah orang tua saya untuk menjenguk kami. Sikap ibu mertua saya semakin menjauhkan saya dan Bima. Ditambah lagi dengan sikap Bima yang tidak tegas, pernikahan kami semakin di ujung tanduk. Saya semakin merasa tidak membutuhkan suami yang penurut seperti dia. Saat Bima datang, ibu saya langsung menyemprotnya. Kamu datang ke sini untuk apa lagi? Bu, saya datang untuk menjenguk Anissa dan anak-anak. Anak-anak sudah hampir sebulan usianya. Apa keluarga kalian tidak ada niat menjemput mereka pulang? Beberapa hari lagi kami akan jemput, Bu. Waktu masih dalam masa nifas tidak dijemput. Apa kalian menunggu masa nifasnya selesai baru mau menjemputnya? Bima hanya bisa diam. Ibu saya melanjutkan, dan kamu tidak ada niat mengembalikan uang saya? Waktu itu kamu janji akan menggantinya besok. Bima menunduk malu. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, Bu. Tidak perlu. Saya bisa merawat anak dan cucu-cucu saya. Mulai sekarang, kalian tidak perlu lagi peduli pada mereka. Temui anak-anakmu sebentar, lalu pulanglah. Bima memohon, Bu, maafkan saya. Jangan bicara begitu. Lalu aku harus bicara apa? Coba katakan. Jangan marah, Bu. Saya janji akan merawat mereka dengan baik. Sudah, jangan banyak janji. Pulanglah dan hidup dengan ibumu. Jangan ganggu anakku lagi. Setelah bertemu kami sebentar, Bima pun diusir pulang oleh ibu saya. Ia pulang dengan perasaan sedih dan merokok di ruang tamu. Ibunya menghampirinya. Ada apa? Bima mematikan rokoknya. Bu, mulai sekarang, jangan lagi mengatur keuangan Bima. Ibunya terkejut. Ada apa denganmu? Pasti ibunya Anissa mengatakan sesuatu, kan? Bukan, Bu. Tapi sekarang aku butuh uang untuk menafkahi istri dan anak-anakku. Apa ibu tidak mengerti? Jadi ini masalah uang lagi? Dasar perhitungan? Coba ibu posisikan diri ibu di posisi mereka. Aku sudah lelah, Bu. Ibu ini ibumu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu.
Mana ada ibu yang ingin anaknya susah? Ibu bilang ingin yang terbaik, tapi aku tidak merasakannya. Sekarang, ibunya Anissa bahkan tidak mengizinkanku datang lagi. Mendengar itu, Ibu Bima murka. Apa saja yang dia katakan padamu? Coba ceritakan. Bima menceritakan semuanya, berharap ibunya akan berubah. Namun, ibunya malah semakin mencari cara untuk memisahkan kami. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk tidak menjemput kami pulang. Konflik antara kedua keluarga semakin memanas. Bima tidak punya suara, uangnya dipegang ibunya. Akhirnya, setelah 3 bulan, kami memutuskan untuk bercerai. Kami bercerai bukan karena tidak cinta lagi, tetapi karena ibunya Bima. Beliau lebih menghargai uang daripada segalanya. Semua konflik kami berawal dari uang. Cerai itu jalan terbaik, nak. Lepaskan saja dia. Nanti ibu carikan istri baru yang lebih baik. Hidup masih panjang, perempuan masih banyak, Bima kesal. Aku sedang sedih begini. Ibu malah bicara seperti itu. Kalau ibu tidak mencari masalah dengan keluarganya, kami tidak akan begini. Ibu tidak pernah cari masalah. Ibunya yang memulai duluan, dia yang memisahkan kalian. Kalau ibu tidak pelit soal uang, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang ibu malah menyalahkan mereka? Ibunya Bima pandai membujuk, sehingga Bima pun perlahan-lahan melupakan saya dan kedua putranya. Setengah tahun setelah kami bercerai, Bima menikah lagi. Kata orang, istri barunya sangat kaya. Mereka baru berkenalan 2 bulan dan langsung menikah. Ibunya Bima melihat calon menantunya kaya, jadi ia mendesak putranya untuk segera menikah. Di kantor, teman saya, Rina, bertanya, Anissa, hari ini Bima menikah lagi ya? Iya mbak, dia tidak mengundangmu? Tidak, istri barunya itu pasti ada masalah. Kenapa mau menikah dengan laki-laki penurut seperti Bima? Pasti akan sengsara seumur hidup. Saya tersenyum. Dia kan kaya mbak. Mungkin tidak akan sengsara. Yang miskin seperti saya ini yang sengsara. Tapi aku heran. Kenapa perempuan sekaya itu mau dengan Bima? Bima kan tidak punya kelebihan apa-apa, gajinya saja dipegang ibunya. Jangan-jangan perempuan itu agak gila? Masa gila bisa kaya raya begitu, mbak? Sudahlah, jangan bicarakan orang lain. Aku tanya jujur, kamu sedih tidak Bima menikah lagi? Tidak, mbak. Hanya kasihan pada anak-anak. Tapi tidak apa-apa. Aku akan berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka tanpa seorang ayah. Semangat ya, semua akan baik-baik saja. Setelah menikah lagi, Bima benar-benar melupakan kedua putranya. Ia tidak pernah datang menjenguk atau memberikan nafkah sepeser pun. Saya menjadi ibu sekaligus ayah bagi mereka. Merawat 2 anak kecil sendirian sangat berat. Kalau satu sakit, yang lain ikut sakit. Kalau ke rumah sakit, keduanya ikut. Beban ini akhirnya jatuh juga ke pundak ibu saya. Kami begitu sering ke rumah sakit sampai dokter bercanda menyuruh kami membeli kamar saja di sana. Dan setiap kali ke rumah sakit, hanya ada ibu saya yang menemani. Suatu hari, saya menelepon Bima. Halo Mas Bima, ini Anissa. Iya, ada apa? Jawabnya dengan dingin. Anak-anak sedang di rumah sakit. Bisa tidak kamu datang menjenguk sebentar? Aku sibuk. Tolonglah Mas. Sebentar saja, agar mereka tidak merasa sedih. Lain kali saja. Aku benar-benar sibuk. Ia langsung menutup teleponnya, bahkan tanpa bertanya anak-anak sakit apa. Saya menggendong anak saya di koridor rumah sakit dan menangis diam-diam. Tanpa sadar, ada seseorang yang memperhatikan saya. Mbak, saya terkejut dan menoleh. Seorang pria muda dengan tangan yang digips tersenyum ramah pada saya. Saya malu karena ketahuan menangis. Di luar sini anginnya kencang. Mbak, bawa masuk saja anaknya. Kasihan lagi sakit. Oh, iya. Terima kasih. Saya bergegas masuk ke dalam. Beberapa hari berikutnya, setiap kali saya keluar ke koridor, saya selalu bertemu dengan pria itu. Perlahan-lahan kami menjadi akrab dan sering mengobrol. Di sini sendirian saja, Mas? Tanyaku suatu hari. Iya, orang tua saya jauh, istri belum punya. Jadi sendirian saja. Suami Mbak mana?
kok tidak pernah kelihatan? Saya tersenyum pahit. Saya sudah cerai. Oh, jadi Mbak merawat dua anak ini sendirian? Pasti berat ya? Ya begitulah. Tapi mau bagaimana lagi? Ia tersenyum. Semangat ya. Iya, terima kasih. Setelah itu, ia pulang lebih dulu dari rumah sakit. Saya pikir kami tidak akan bertemu lagi. Suatu hari di kantor, kepala regu kami, Mbak Rina, mengumumkan dengan wajah muram, semuanya, jam 2 nanti kumpul di ruang meeting ya. Ada komplain dari pelanggan. Barang kita banyak yang cacat dan dikembalikan. Siap-siap dimarahi dan potong gaji. Semua orang langsung ribut. Sampai di ruang meeting, kami dimarahi habis-habisan oleh manajer. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seseorang masuk. Saya mengenali wajahnya. Itu pria yang tangannya patah di rumah sakit. Loh, Mas di sini juga? Baru masuk kerja ya? Sapaku sambil melambai. Ia tersenyum lebar. Manajer saya langsung menegur, beraninya kamu bicara seperti itu pada direktur utama. Pria itu, yang ternyata bernama Farhan, menenangkannya. Tidak apa-apa Bu, dia teman saya. Manajer saya terkejut dan langsung meminta maaf pada saya. Farhan menarik kursi untuk saya. Anak-anak sudah sehat? Kapan pulang dari rumah sakit? Sudah 2 hari yang lalu, Pak. Saya baru mau menjenguk sore ini. Ia lalu bertanya pada manajer, ada masalah apa ini? Anu, Pak Dirut, ada komplain dari pelanggan. Sudah, cukup peringatkan saja mereka. Kerugiannya potong saja dari gaji saya. Biarkan mereka kembali bekerja. Semua orang di regu saya langsung mengerubungi saya dan menggoda saya. Wah, diam-diam teman Dirut ya. Aku juga tidak tahu, Mbak. Kami baru kenal di rumah sakit, tapi tidak ada yang percaya. Sore itu, saat saya pulang, saya terkejut melihat Farhan sudah ada di rumah saya, sedang menggendong salah satu anak saya. Mas Farhan, kok bisa ada di sini? Farhan tersenyum. Saya datang menjenguk anak-anakmu. Kenapa kaget begitu? Bagaimana Mas bisa tahu rumah saya? Kalau mau tahu, pasti bisa tahu. Ibu saya menyahut, sudah, jangan banyak tanya. Ajak tamunya makan malam di sini. Farhan dengan senang hati setuju. Saat sedang bermain dengan anak saya, tiba-tiba anak saya mengompol di celananya. Saya tertawa terbahak-bahak melihat wajahnya yang malu. Pulang saja Mas, ganti celana dulu, besok makan malam di sini lagi, usulku. Tapi ibu saya malah mengambilkan celana kolor milik ayah saya dan menyuruhnya ganti. Saya pikir orang sepertinya tidak akan mau memakainya. Tapi saya salah. Ia dengan senang hati memakainya, dan tetap makan malam di rumah kami. Sejak saat itu, ia menjadi tamu rutin di rumah kami. Farhan adalah orang yang baik dan sangat menyayangi anak-anak saya. Saya tahu perasaannya, tetapi saya masih belum siap untuk memulai hubungan baru. Saya sudah mengatakan itu padanya, tetapi ia tetap gigih. Sementara itu, keluarga Bima sedang dilanda masalah. Ibunya Bima yang tertipu oleh istri baru Bima, Vina, jatuh dalam hutang. Vina ternyata adalah seorang penipu profesional. Ia membujuk ibu mertua saya untuk berinvestasi dalam bisnis perputaran uang dengan janji keuntungan besar. Tergiur, Ibu Bima memberikan semua tabungannya sebesar 400 juta, dan bahkan meminjam 400 juta lagi, total 800 juta, kepada Vina. Beberapa waktu kemudian, Vina menghilang tanpa jejak. Semua identitasnya palsu. Keluarga Bima terlilit hutang dan terus-menerus didatangi penagih hutang. Suatu hari, saya tidak sengaja bertemu Bima di jalan. Ia tampak lebih kurus dan kusam. Ia menyapa saya dengan canggung. Anissa. Iya. Anak-anak sehat? Sehat. Kamu masih ingat mereka? Ia menunduk. Maafkan aku. Saya menghela napas. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Saat saya pulang, ibu saya bercerita, Anissa, kamu tahu tidak, keluarganya Bima ditipu. Ditipu siapa, Bu? Katanya ditipu sama istri barunya itu. Dia kabur membawa 800 juta. Benarkah, Bu? Makanya, hidup itu jangan jahat. Pasti ada balasannya.
Sekarang mereka terlilit hutang. Setelah ditipu, Bima sangat menyesal. Di saat-saat seperti inilah, ia baru menyadari betapa ia merindukan anak-anaknya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia sering datang ke rumah dengan alasan menjenguk anak-anak, tetapi tujuannya adalah untuk rujuk. Anissa, aku sangat menyesal. Aku ingin kembali padamu. Demi anak-anak, berikan aku satu kesempatan lagi, pintanya suatu hari sambil memegang tangan saya. Maaf, Bima, jodoh kita sudah berakhir. Kita tidak bisa kembali lagi. Saya tahu ia sedang dalam masa sulit, tetapi saya sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Malam itu, Farhan melamar saya. Anissa, aku ingin membesarkan anak-anak bersamamu. Aku ingin membangun keluarga denganmu. Maukah kamu memberiku kesempatan? Saya terdiam. Ia melanjutkan, aku mencintaimu apa adanya. Masa lalumu tidak penting bagiku. Akhirnya, setelah melalui banyak pertimbangan, saya menerima lamarannya. Bima yang tahu kami akan menikah, akhirnya bisa menerima kenyataan. Suatu hari, ia datang dan bertemu Farhan. Tolong jaga mereka bertiga untukku, katanya pada Farhan. Aku akan sibuk bekerja untuk melunasi hutang ibuku, jadi mungkin tidak akan bisa sering menjenguk anak-anak. Farhan menepuk pundaknya. Tenang saja, aku janji akan mencintai dan merawat mereka dengan baik. Mereka berjabat tangan, dan Bima pun pergi. Beberapa waktu kemudian, saya dan Farhan menikah. Bima fokus bekerja untuk melunasi hutang ibunya. Ibunya Bima sendiri, akhirnya menyadari kesalahannya. Semoga beliau bisa belajar dari pengalaman pahit ini dan tidak lagi dibutakan oleh uang, karena uanglah yang telah menghancurkan kebahagiaan putranya.